Shalom adik-adik. Yuk sekarang kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Semuanya pasti sudah siap, oke? Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mulai ibadah kami. Tuhan kiranya hadir. Tuhan mau rapi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang di sini sukacita, angkat tangannya. Saya. Oke, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng lagi ini karena kita semua sukacita. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Parampam-pam. Kita ulang sekali lagi ya, kita nyanyi dengan penuh sukacita. Oh, sukacitaku, parampam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parampam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. turun semua adik-adik, naik. Sekali lagi. Lagi. Wah, gimana? Udah sukacita belum adik-adik? Sudah, Coba kakak Kak, mau sudah lihat semuanya. Wah, udah sukacita. Coba kakak mau nanya, Allah itu sanggup ngapain apa? Ngapain sih kak? Allah itu sanggup bikin aku pinter, Kak. Oh, bikin pinter. Terus apa lagi ya? Allah itu sanggup bikin juara di kelas. Oh iya, wah Allah itu sanggup melakukan Segala hal. Segala hal. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu ini adik-adik bareng-bareng. Kita mau bilang kalau Allah itu sanggup melakukan segala hal di hidup kita. Amin. Tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah
kuasanya tak berubah. Yuk kita mau bilang apa yang tak pernah dilihat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay, tepuk tangan Yeay. Wah, hebat banget ya Kak. Dari dulu sampai sekarang. Dan kuasa selamanya, Tuhan, Kak, selamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. berubah. Oke, adik-adik sekarang silahkan duduk. Kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk, Kita adik-adik, mau bilang kalau kita mau jadi seperti rusa rindu, yang rindu hadirat Tuhan, yang rindu untuk menyembah Tuhan. Sama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yang tahu lagu ini kita menyanyi dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu. Engkau, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ayo adik-adik panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama bilang Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
tapi sungguh bilang Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya. Ya Tuhan, kau segalanya bagiku. Ayo adik-adik semuanya kita mau ikut teman kita berdoa. Yesus, aku bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa kiranya Tuhan melindungi dan berkati keluarga dan keluarga kami. Dia damai dan sejahtera selalu memenuhi keluarga kami. Aku mendoa kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak di beri mereka kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Berkati melayanan mereka, berkati juga teman-teman di Turki. Beri mereka kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Berkati kami, hingga kami boleh bertumbuh sama-sama. Tuhan, ini kami mau datang sama kami mau sungguh-sungguh sembah Tuhan bilang. Mau datang padamu Bapa, membawa hidupku di hadapanmu. Kasih-Mu yang telah selamatkanku, mengubah hidupku, pulihkan hatiku. Sekarang ku mau hidup untuk-Mu, melayani dan menyembah-Mu, menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan. Yesus, ku percaya padamu, senang hatiku menyembah-Mu, menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Oh Yesusku, Kaulah segalanya.
Yesusku, Kaulah segalanya. Menyenangkanmu, memuliakanmu, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Ini janji kami Tuhan, menyenangkanmu, memuliakanmu, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Tuhan, ayo adik-adik belajar sembah Tuhan. Mari sama-sama bilang haleluya, haleluya, haleluya. Bilang kami mau menyenangkan Tuhan. Aku sayang Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Aku mau menyenangkan Tuhan Yesus, aku mau menyenangkan Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kata mau bilang, sekarang ku mau hidup. Sekarang ku mau hidup untukmu, melayani dan menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, ku percaya padamu. Segenap hatiku menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Menyenangkanmu, memuliakanmu, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Menyenangkanmu, memuliakanmu, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Shalom kids, how are you today? Wah, semuanya fine, baik, happy pastinya ya. Tadi semuanya udah bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Pasti kalian semua diurapi Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang saatnya kita udah mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang mau diberkati lewat firman Tuhan? Nah, pasti semuanya. Mungkin minggu ini adik-adik gak bisa ikut ibadah di gereja, adik-adik tetap harus ibadah lewat ibadah online. Percaya deh adik-adik, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti akan ngasih kekuatan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak ya. Amin? Amin. Nah, tokoh Alkitab yang kakak mau cerita hari ini, dia adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Siapa ya? Dia suka memuji Tuhan, bernyanyi, suka memain musik. Ada yang tahu? Yes, good. Benar, dia adalah Daud. Daud itu suka memuji Tuhan ya. Siapa yang di sini dia kalau di rumah sebelum berdoa suka memuji Tuhan juga, mungkin nyanyi bersama keluarganya? Ya, ada ya, good semuanya ya adik-adik di sini ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang si Daud. Daud ini adalah 8 bersaudara. Dia punya kokonya ada 7 berarti ya. Dia anak yang paling kecil, paling bungsu. Mungkin adik-adik juga ada yang anak paling kecil seperti Daud ya. Kalian punya koko dan cici ya. Nah, kalau kokonya si Daud ini sudah besar. Dia kerjaannya tuh berperang di medan perang bersama Raja Saul. Dia ikut sama Raja Saul di bangsa Israel itu, mereka ikut berperang. Nah, lalu kalau Daud ikut berperang enggak? Enggak. Kalau Daud dia pekerjaannya nemenin papanya mengembalakan domba setiap hari, everyday adik-adik. Ngasih minum kah ke domba, kasih makan, jagain. Nah, saat itu ada di kota Bethlehem ya adik-adik ya. Lalu pada suatu hari
papanya itu bilang sama si Daud, tolong dong, tolong papa bawain makanan untuk kakak-kakak kamu. Nah adik-adik mungkin juga tahu ya makanan itu seperti bekal ya kan. Kalau adik-adik pergi sekolah, pergi kemana pasti dibawain makanan sama mama. Nah saat itu papanya minta si Daud ini nganterin ke kakak-kakaknya. Nah oke, si Daud tetap lakukan. Dia tetap mau melihat juga dia tempat berperang itu seperti apa ya. Nah sesampainya dia di sana, dia belum ketemu kakak-kakaknya adik-adik. Dia belum ketemu sama kakak-kakaknya, lalu dia melihat ada seorang Filistin. Di orang Filistin ini badannya besar sekali. Lalu gede, tinggi. Bukannya cuma tinggi, ternyata dia udah pakai baju perang. Udah pakai bajunya tuh dari apa tuh adik-adik? Bukan dari plastik, bukan dari kain kayak baju kakeren, bukan. Dia udah pakai baju besi adik-adik. Dia bawa tombak, bawa perisai. Tahu dong adik-adik ya, udah siap berperang berarti saat itu. Nah, waktu si Daud ini melihat orang Filistin ini, adik-adik juga lihat orang-orang di sekitar sana. Kenapa orang-orang bangsa Israel pada ketakutan? Mereka semuanya pada lari adik-adik. Karena mereka lihat orang Filistin yang gede ini, mereka gak berani berperang bersama si orang Filistin ini. Malah pada takut semuanya. Tapi adik-adik yang luar biasanya itu, padahal Daud kesana cuma mau nganter makan, waktu dia melihat si orang Filistin ini, dia gak takut. Dia malah mau melawan. Tahu gak itu dia siapa orang Filistin itu adik-adik? Pasti ada yang tahu. Iya betul, dia adalah Goliat. Goliat itu kan udah dikenal ya, badannya gede, besar ya. Nah, tapi si Daud bilang sama Raja Saul, aku berani, aku mau melawan Goliat, dia bilang. Lalu Raja Saul izinin gak? Apa udahlah gak usah, kamu badannya masih kecil, mana bisa. Enggak, Raja Saul gak meremehkan ya saat itu ya. Lalu dia mau memakaikan baju perang buat si Daud. Setelah dicoba adik-adik karena Daud kecil, bajunya kebesaran semua, nggak ada yang cukup buat si Daud. Lalu pada akhirnya ya udahlah, nggak pakai deh. Akhirnya si Daud berperang pakai baju biasa aja. Hanya dia mengambil umban ya, umban dan batu, betul batu. Dan saat itu dia mengambilnya di kali adik-adik. Pas saat itu udah lalu dia menghadap si Goliat. Dia datang ke Goliat si Daud, udah siap nih dia. Dia santai aja. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Hahaha, kamu mau melawan aku? Kata si Goliat. Dia ketawa dong. Orang-orang lain aja pada ketakutan. Yang biasa berperang. Kamu yang gak pernah berperang mau melawan aku, apakah bisa? Lalu waktu si Daud diremehkan, dicemooh seperti itu. Apa dia berpikir, gak jadi deh. Iya juga ya, aku gak pernah berperang. Kok aku coba-coba ya? Gede lagi badan Goliat. Enggak adik-adik. Daud gak punya pikiran itu. Tapi Daud percaya Tuhan akan memberi kemenangan buat dia. Wah luar biasa. Bener gak ya? Lalu bener. Dia siap berperang ya. Dia gak gentar dibilang apapun sama si Goliat. Dia tetap maju. Aku siap. Dia bilang gitu. Lalu udah waktu mulai. Si Goliat mah langsung lempar itu tombaknya dengan gayanya. Adik-adik tahu ya. Nih. Lalu si Daud bisa menghindar adik-adik. Lalu Daud lempar apa? Dia lempar batu. Waktu dia lempar batu. Padahal dia dilempar sama tombak gak kena. Waktu dia lempar batu, batunya itu kena si Goliat. Lalu Goliatnya jatuh di lantai adik-adik. Jatuh langsung mati. Luar biasa gak? Tuhan memberi kemenangan buat Daud. Walaupun Daud gak pernah berperang. Dia kecil. Aduh, small and big. Ngerti adik-adik kan? Ya, yang satu kecil sekali, yang satu gede sekali. Tapi Tuhan memberi kemenangan buat Daud. Nah, adik-adik lewat pelajaran firman Tuhan hari ini, kakak mau kasih tahu sama kalian semua. Kalian mungkin adik-adik saat ini posisinya seperti Daud. Ya, kalian aduh kak, aku tuh masih anak kecil ya kan. Oke, mungkin di sekolah kalian dikasih kesempatan oleh guru kamu untuk lomba nyanyi kah, untuk storytelling kah, untuk mungkin banyak tugas-tugas yang diberi oleh guru. Apa juga mungkin kalian ngeliat orang tua, orang yang lebih besar, kalian gak berani nyapa. Takut aduh storytelling, takut miss. Aduh nyanyi, gak bisa. Padahal guru kalian kalau milik kalian tahu kemampuan kalian, tahu kalian bisa pasti baru dipilih. Tapi kalian jangan merasa minder. Aku gak bisa.
nggak berani, takut. Adik-adik, kalian harus hidupnya mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, dia kan takut akan Tuhan, dia sering memuji Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Adik-adik setiap minggu ke gereja, setiap hari pastinya berdoa, good. Apalagi baca firman Tuhan, good. Lalu adik-adik, apapun yang dipercayakan kepada kalian, padahal mungkin kalian gak seperti Daud yang harus berperang. Ini mungkin cuma hal simple, tapi kalian harus ambil. Saat kalian dikasih kepercayaan, kalian harus ambil. Percaya Tuhan akan beri kemenangan, Tuhan akan mampukan aku. Apalagi kalian berdoa, Tuhan kasih aku kepintaran ya, supaya aku bisa, misalnya waktu dipercayain apapun yang dikasih sama Tuhan. Walaupun saat itu mungkin kalau kalian itu gagal, mungkin pernah lah kalian gak selalu menang, gak dalam acara apapun juga, dalam kesempatan apapun yang diberi sama kalian. Tapi kalian harus percaya Tuhan menyertai kalian. Begitu juga kalau kalian belajar mau ujian, ya kan? Kalian berdoa, Tuhan aku gak bisa nih di pelajaran ini, kalian belajar. Tapi kalian udah belajar, berdoa, berserah sama Tuhan. Jangan takut lagi, harus percaya. Aku bisa. Itu ya adik-adik ya. Nah bisa juga kalian di gereja, kalian dipilih, kalian disuruh ikut Winner Kids. Di sini udah banyak mungkin ya yang udah ikut Winner Kids. Kalian dance Kak. Aku gak bisa, aku gak mau memuji Tuhan, gak mau, aku gak mau melayani Tuhan. Kalau kalian mungkin udah bisa menari, suka memuji Tuhan, tapi kalian udah dikasih kepercayaan itu, tapi kalian gak lakuin. Jangan adik-adik, percaya Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan yang selalu memberikan adik-adik semua apapun, dan adik-adik pastinya percaya sebagai anak Tuhan, dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa memberi, jadi seperti memberi berkat buat orang sekeliling kalian loh adik-adik. Jadi gini, mungkin itu bisa ya si Joshua, dia kok takut akan Tuhan misalnya ya. Dia disertai Tuhan loh, selalu melakukan apa aja Tuhan pimpin. Nah orang mungkin teman-teman kalian di rumah yang belum percaya sama Tuhan Yesus, yang belum pernah ikut, lihat kehidupan lewat kalian, mungkin si Joshua ini, oh dia ikut Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia disertai dalam setiap, itu juga bisa jadi berkat. Itu yang maksudnya Kak Karen itu ya. Ya jadi percaya kalian bisa berkekuatan. Yang tadi juga ya mengandalkan Tuhan. Nah jadi adik-adik juga pastinya akan jadi berkat buat teman-teman, siapapun di sekolah, dimanapun adik-adik berada, lewat hidup adik-adik. Oke, percaya ya adik-adik ya. Terus kalian, apapun yang dipercayakan pada kalian, kalian harus mau lakukan, karena percaya Tuhan pasti akan menyertai adik-adik. Tuhan akan beri kemenangan karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Amin, amin. Super Word of God hari ini terdapat di Mazmur 118 ayat 14. Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yuk sekali lagi adik-adik. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau nyanyi satu lagu. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena kami telah mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati mama, papa, kakak, dan adik-adik kami semua. Tuhan, Engkau yang pimpin pertemukan kami di minggu depan. Tuhan, dengan keadaan yang sehat. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you.